Biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Momen candaan Erlangga ke Bahlil soal ambil kursi. Sebuah momen terekam ketika jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di IKN. Erlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, melemparkan celutukan soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang merebut kursi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Dalam video yang diunggah akun @imanlagi di akun Twitter, tampak sederet menteri, mulai Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly berkumpul. Mereka kemudian menyusun formasi untuk foto bersama. Bahlil yang semula berdiri kemudian mengambil kursi yang berada di dekat Listio Sigit. Kursi itu ditarik Bahlil ke dekat Budi Gunadi. Melihat momen itu, Erlangga berceletuk, "Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil." Para menteri tertawa mendengar celutukan Erlangga. Warganet mengaitkan celutukan Erlangga dengan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Golkar. Dalam pernyataan resmi, Erlangga menyebut alasan pengunduran dirinya adalah untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. Bahlil jadi salah satu nama yang disebut akan menggantikan posisi Erlangga. Selain Bahlil, ada juga nama Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Susatyo, dan Kahar Muzakir. Mundur yuk teman-teman yuk, biar dapat semua, boleh. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Momen foto bersama menteri di IKN. Erlangga Hartanto sindir Bahlil. Kursi Pak Kapolri aja diambil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu di sela kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari Senin 12 Agustus 2024. Pertemuan itu dilakukan pasca pengumuman pengunduran diri Erlangga Hartanto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Dua politikus Golkar itu pun sempat bercanda di tengah kecanggungan pergantian posisi Ketua Umum Partai Beringin. Dalam video yang beredar di kalangan jurnalis, Istana memperlihatkan Erlangga dan Bahlil bersalaman dan foto bersama di salah satu titik kawasan pusat pemerintahan IKN. Usai Erlangga dan Bahlil berjabat tangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat melemparkan gurauan mengajak Menko Perekonomian untuk mengobrol. "Soalnya kalau ada Pak Erlangga kita difoto wartawan," ucap bendahara negara itu. Erlangga kemudian bergabung dengan kumpulan menteri yang sudah duduk-duduk di atas meja makan kecil, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Haji Cahyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Beberapa menteri lain seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas berdiri di belakang pembantu presiden yang sudah duduk. Kapolri Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono hendak nimbrung dari samping, sementara Bahlil sempat sibuk mencari kursi di meja sebelah. Bahlil kemudian menarik salah satu kursi untuk masuk satu frame foto bersama menteri-menteri Presiden Joko Widodo. Pada momen inilah Erlangga melemparkan sindirannya. "Kursinya Pak Kapolri aja diambil sama Pak Bahlil," kata Erlangga.
Ucapan ex-ketua umum Golkar ini pun disambut tawa menteri yang hadir. Bahlil menanggapi kata-kata Erlangga itu dengan santai. "Masuk barang itu," katanya. Usai perbincangan tersebut, para menteri kemudian berfoto bersama. Para menteri hadir ke IKN untuk mengikuti sidang kabinet pertama di calon ibu kota baru. Presiden Jokowi akan memimpin rapat paripurna pada pukul 8.45 WITA dengan agenda Nusantara Baru Indonesia Maju. Pertemuan Bahlil dan Erlangga terjadi di tengah gonjang-ganjing kepemimpinan Partai Golkar selama akhir pekan kemarin. Sejumlah pengurus Golkar bercerita kepada Tempo, Erlangga Hartarto disebut-sebut menekan surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024. Erlangga memastikan ini melalui keterangan video pada Ahad, 11 Agustus 2024. Dalam keterangan video tersebut, Erlangga mengatakan bahwa ia mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, katanya. Elit Golkar mengabarkan kepada Tempo yang akan ada sejumlah skenario yang berjalan setelah Erlangga mundur. Yang pertama adalah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang, sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Hubungan Erlangga dan Agus juga disebut-sebut sedang tidak baik. Selanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan Munaslup Partai Golkar yang rencananya bakal digelar pada akhir Agustus 2024. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bakal menjadi Ketua Umum Golkar yang menggantikan Erlangga. Koran Tempo pada 4 April 2024 pernah mewartakan manuver Bahlil Lahadalia merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Erlangga. Langkah Bahlil itu disebut-sebut atas restu Presiden Jokowi. Skenario Bahlil mengambil alih Golkar, memungkinkan Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Beringin. Satu metode Jokowi juga yang jahat menurut saya adalah menyandera musuh-musuh politik atau calon musuh-musuh politiknya. Kalau kamu nggak mau, ini kasusnya udah ada nih. Kasus pribadi kah, kasus publik kah, udah ada di tangan dia semua. Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Itu gampang dikat. Nanti dikat ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita ulangi ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Sebagai presiden dan wakil presiden. PDIP sudah disandera. Kalau PDIP ngelawan, mundur, Harun Masiku ditangkap segera. Hasto masuk proses. Suaminya Puan juga barangkali kena. Pak Jokowi kan masih sampai Oktober. Ya. Kita tidak bisa membayangkan kerusakan yang akan dia lakukan sampai Oktober. Ya.